Anda menyaksikan segmen khusus CNBC Indonesia Economic Update, kebangkitan ekonomi Indonesia. Eksklusif untuk Anda, saat ini saya sudah tersambung langsung bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno. Bapak Menteri, selamat pagi. Kabar sehat Bang Sandi? Kabar sehat Kevin, terima kasih untuk CNBC yang sudah mengundang kita dan semoga semua dalam keadaan tetap semangat, tetap optimis. Amin, ini doa kita bersama Bang Sandi ya. Ini tadi bahkan PBB menyatakan jumlah kerugian sektor pariwisata dunia angkanya sangat masif dan luar biasa. Termasuk ada Indonesia di sana akibat pandemi. Untuk Indonesia sendiri Bang Sandi, upaya apa dan strategi terbaru apa yang perlu kita ketahui untuk paling tidak bisa mempercepat kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air? Ya tentunya dengan PPKM darurat yang sekarang kita terapkan, strategi inti dari pariwisata dan ekonomi kreatif adalah secara totalitas membantu untuk patuh dan disiplin terhadap PPKM darurat di seluruh lini. Oleh karena itu kami menutup seluruh destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif, dan kami juga membantu langkah-langkah pemerintah untuk mempercepat vaksinasi di setiap destinasi wisata maupun juga di institusi pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Yang kedua, tentunya saat ini adalah saat yang tepat untuk mempersiapkan kembali beberapa langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi pariwisata era baru yang jauh lebih fleksibel, pariwisata yang lebih berkualitas dan kita harapkan lebih berkelanjutan ke depan. Langkah-langkah seperti penyiapan agar sektor-sektor ini bisa bertransformasi, termasuk transformasi pada saat sekarang adalah bantuan-bantuan yang kita berikan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali maupun di destinasi-destinasi lain, termasuk di 5 destinasi super prioritas yang sekarang kami lagi persiapkan sebagai bagian daripada strategi besar kita pasca pandemi untuk bisa bangkit kembali. Harapannya ini bisa memicu satu percepatan akselerasi dari persiapan kita membuka pariwisata kembali, dan begitu PPKM ini menghasilkan hasil untuk menurunkan angka dari penularan COVID-19, tentunya kami siap untuk menekan tombol lagi untuk melakukan restart terhadap pariwisata dan ekonomi kreatif. Baik, Bapak Menteri, ada data dan catatan yang bisa dibagi bersama kami dari kementerian ini sebagai pemahaman dan gambaran jumlah pelaku pariwisata di industri ini yang kehilangan pekerjaan ada di angka atau kisaran berapa, angkanya penambahannya seperti apa dibandingkan dengan masa awal pandemi di 2020? Ya, jika kita bicara angka 34 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan dengan PPKM darurat, kami melihat ancaman itu kepada seluruh lini usaha pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Karena dari segi ekonomi kreatif, 17 subsektor itu hanya sektor gaming dan sektor aplikasi maupun sektor film, TV, dan radio, termasuk beberapa sektor-sektor unggulan kita ini mengalami kontraksi. Oleh karena itu, saya mendorong harapan bagaimana kita segera bergerak untuk menyelamatkan lapangan kerja ini. Karena paling tidak per hari ini ada 2 juta lapangan kerja kita yang terancam kehilangan, dan dari total devisa yang sudah turun lebih dari 80% ini, bagaimana kita men-switch atau yang kita sebut pivot ke sektor-sektor yang masih bisa berkembang dan bertumbuh sekarang, tentu dengan digitalisasi. Jadi kita lihat kuliner, fashion, dan kria ini bisa kita andalkan di tengah-tengah PPKM darurat ini dengan mempercepat transformasi mereka menuju digitalisasi. Bukan hanya berjualan konten-konten online, Kevin, tapi kita bisa menciptakan konten-konten kreatif, produk-produk online yang dihasilkan maupun produk dan jasa dari masing-masing
pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bisa dibantu dengan digitalisasi. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.